wajiblah kita menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita semua diberikan suatu nikmat kekuatan kesehatan sehingga dapatlah kita bersilaturahim, bertemu di tempat ini kaitannya dengan peresmian gedung musolah yang begitu megah di MTS Al-Khairat yang sangat kita banggakan ini. Salawat serta salam mari selalu kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berbicara tentang pendidikan, tentu madrasah atau pondok pesantren di negeri yang sangat kita cintai sebetulnya salah satu lembaga yang sangat tertua di negeri Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang namanya pondok pesantren, madrasah itu sudah berlaku di negeri yang sangat kita cintai. Dulu para ustadz, para kiai kita, mereka mendidik anak dan generasi kita. Belum ada lembaga pendidikan yang semewah seperti ini. Mereka hanya belajar dari musola, dari masjid, dari surau sebelum Indonesia merdeka. Karena itu kita di era saat sekarang ini sangat merasa bersyukur adanya lembaga pendidikan Al-Khairat yang kalau kita lihat ini termasuk pendidikan yang sangat tertua di Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan bukan hanya di Sulawesi Tengah tapi menyebar sampai ke provinsi-provinsi lainnya. Saya sangat merasa bersyukur kita punya kepala madrasah yang cukup kreatif dan inovatif, Ibu Syaihun. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya bangga apa yang disampaikan tadi, tidak punya modal tapi karena dengan niat nawaitu untuk membangun pengkaderan para anak-anak kita, generasi kita ke depan, alhamdulillah ini bisa terwujud. Kita bisa lihat pembangunannya begitu bagus dan kokoh. Ini semoga menjadi iza ma tabna ibnu adam in qata'u illa min salasin, termasuk au sadaqatun jariyah untuk anak-anak kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang pendidikan tentu tidak terlepas dari apa yang saya sebut dengan konteks atau input. Madrasah, pondok pesantren tidak bisa akan berjalan kalau tidak ada siswa dan santri, tidak ada guru dan kepala madrasah, tidak ada orang tua dan masyarakat sebagai stakeholder. Karena itulah sangat menjadi dambaan kita semua atas dukungan dari komite madrasah ini. Luar biasa perkembangan dan peningkatan dari madrasah yang sangat kita cintai ini. Karena itu salah satu dari 8 standar pendidikan nasional adalah kelengkapan dan peningkatan dari sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di lembaga pendidikan itu sendiri. Alhamdulillah Al-Khairat atau MTS ini kalau kita lihat cukup lengkap dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita pada aspek outputnya, produknya adalah membentuk manusia generasi yang berkarakter dan berakhlakul karimah yang sangat kita harapkan di masa-masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi kita sudah melihat bahwa memang dari nol untuk berangkat, tapi karena dengan keteguhan, kekokohan, dan punya niat kebersamaan kekeluargaan, kita bisa lihat pembangunan ini insya Allah akan dimanfaatkan oleh anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Karena menurut saya madrasah itu adalah sekolah dan sekolah itu adalah madrasah.
bil lughatil arabiyyah madrasatun, and language English adalah school dan bahasa Indonesia adalah sekolah. Lalu bahasa Kailinya apa? Musikola. Jadi sama sebetulnya ini madrasah dengan sekolah umum SMP. Tidak ada bedanya. Di madrasah ini juga mereka belajar tentang berhitung, matematika, fisika, kimia, biologi, apalagi bahasa. Sama juga dengan di SMP atau sekolah umum lainnya. Hanya madrasah ini punya khas tertentu pada 5 mata pelajaran: Quran, hadis, akidah, akhlak, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, dan usul fikih. Ditambah lagi kalau dia pondok pesantren, ada pengajian-pengajian kitab kuning yang harus dibekali kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, di kita itu ada, kan selalu saya katakan, madrasah hebat, madrasah bermartabat, prestasi yes, sultan oke. Nah ini yang selalu saya gaung-gaungkan, sehingga alhamdulillah kita melihat bahwa prestasi-prestasi daripada anak-anak kita, madrasah kita, baik MI, MTS, MA, ini sungguh sangat luar biasa. Prestasi mereka baik secara regional, nasional, bahkan sampai ke internasional terkait tentang prestasi-prestasi akademik. Baru-baru ini salah satu madrasah kita, Man Insan Cendikia, kemudian Man 1 itu generasi kita, anak-anak kita punya prestasi, ya, juara robotik tingkat nasional. Tepuk tangan dulu. Dan itu adalah anak madrasah. Kok madrasah bisa mengaitnya bisa juara robotik? Ya bisa, kenapa? Madrasah juga belajar tentang sains, ilmu pengetahuan, seperti sekolah-sekolah SD, SMP, dan SMA. Nah karena itu, Al-Khairat ini kita tahu bahwa salah satu lembaga yang sangat tertua di Provinsi Sulawesi Tengah, dan kita bisa lihat banyak kader-kader saat sekarang ini yang menyebar untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu dari segi konteks inputnya. Lalu pada proses, saya harapkan ini guru-guru juga harus bisa meningkatkan kualitas. Karena salah satu program kita dari Kementerian Agama, yang pertama adalah peningkatan pelayanan secara merata tentang pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas tentu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Ya, adanya asrama, adanya ruang kelas belajar, adanya musola, dan itulah kelebihan kita saat sekarang ini. Tentu ketika mereka diisi tentang sains ilmu pengetahuan, maka alhamdulillah di MTS Al-Khairat ini ternyata ada waktu bagi anak-anak untuk penanaman karakter lewat musola. Di sini mereka bisa dididik tentang akhlakul karimah yang baik. Kita sangat merasa bersyukur. Saya sudah hampir 3 tahun di Sulawesi Tengah ini, belum pernah saya mendengar ada anak-anak madrasah yang tawuran. Ya, belum pernah saya mendengar ada anak-anak kita yang minum minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Ini semua adalah harus kita syukuri karena berkat bimbingan dan pendidikan dari para ustadz, para guru-guru yang ada di madrasah. Ini adalah salah satu kebanggaan bagi kita semua, dan yang berdiri di tempat ini juga adalah alumni madrasah. Itu luar biasa, ya. Jadi dari madrasah itu bisa juga jadi kakanwil, bisa juga jadi kepala biro, ya bisa juga jadi rektor. Ini Pak Ismail ini kan ternyata dari Al-Khairat atau dari madrasah. Saya juga dari madrasah, pernah juga mengenyam pendidikan di madrasah dunia Al-Khairat di kampung saya, Kota Mubagu, Belahan Mongondo. Oleh karena itu, ini adalah salah satu kebanggaan bagi kita semua. Jangan merasa segan kalau masuk di Al-Khairat atau di madrasah, karena madrasah menurut saya itu adalah sama dengan sekolah-sekolah lainnya. Fokusnya adalah membina, ya, membimbing anak-anak kita menjadi
anak yang berakhlakul karimah. Kita sangat merasa bersyukur kalau saya ketemu dengan santri anak-anak madrasah luar biasa. Ya, dia kalau ketemu salaman, jabat tangan, cium tangan. Cuma sekarang jangan lupa jabat tangan. Nanti kan masih ada corona ya, jadi masih ada, karena masih kita menerapkan protokol kesehatan yang ada. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mulai dari inputnya, kemudian prosesnya, lalu pada outputnya, kita bisa lihat saat sekarang ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya bincang-bincang baku bisa dengan Pak Kepala Biro, Pak Dr. Mohsen Ali Drus ini. Saya bilang dapat bantuan dari pusat ini. Tidak ada. Masya Allah. Padahal madrasah saya di Bola Mongondo itu, ketika beliau ini jadi direktur, saya minta kepada beliau untuk dapat bantuan. Ya, ternyata karena memang niat dari istrinya yang tercinta, yang mendampingi setiap hari, ini luar biasa kalau kita lihat saat sekarang ini. Ya, saya juga punya madrasah tahun 2019, Pak Direktur, ketika itu di Jakarta, beliau, saya hanya telepon, Pak Direktur, ada madrasah saya di Bola Mongondo, tolong dibantu. Dia bantu saya untuk musolah di saya, karena saya punya madrasah. Insya Allah kalau semua pensiun pulang, mau urus itu madrasah di sana, ya. Nah, ini salah satu langkah kita, dan itu adalah berkat bantuan dari sahabat saya, Pak Dr. Mohsen Ali Drus. Beliau waktu itu kasih saya 50 juta ya untuk musola ya. Adalah luar biasa, dan sekarang alhamdulillah sudah digunakan. Artinya bantuan dari pemerintah, Kementerian Agama hanya lewat tangannya Pak Mohsen ketika itu beliau sebagai direktur pembinaan di Dirjen Bimas Islam. Oleh karena itu, ini adalah upaya-upaya kita untuk bagaimana mengembangkan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya untuk madrasah. Karena dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2013 itu tidak ada perbedaan antara negeri dan swasta. Itu semua sama, outputnya sama, pelayanannya juga sama dari pemerintah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tentu tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Saya mengapresiasi, terima kasih Kepala Madrasah Ibu Saihun yang punya program dan punya niat yang luar biasa dari nol, tapi kita bisa lihat perkembangannya, punya musalah seperti ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini menjadi amal jariah bagi kita semua, terutama bagi orang tua dan mereka yang telah memberikan infak dan sedekahnya untuk pembangunan musola ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf. غني